Jumat sidang Jumat. Kebanyakan Jumatan ini. Hari ini kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi kalau orang-orang yang masih belum bisa menerima pahitnya qada, pahitnya ketetapan Allah, pahitnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita masih grudel, masih ganjel, masih ada ganjalan di hati atas pahitnya ketetapan Allah, maka kita berarti belum ridho terhadap Allah. Kadang-kadang ada ustaz kemana-mana pakai sepeda. Ustaz kemana-mana pakai sepeda, jamaahnya kemana-mana pakai mobil bagus. Ustaz kemana-mana pakai sepeda, sepedanya butut lagi. Jamaahnya pakai mobil bagus kemana-mana, ke pasar aja pakai mobil bagus, diantar istrinya. Dan kalau dilihat dari ilmu manusia, ustadz itu kan ilmu agamanya banyak. Berarti ustadz itu lebih dekat kepada Allah ketimbang jamaahnya. Maka berarti kalau ustadz berdoa lebih dikabul ketimbang jamaahnya. Tapi umumnya di mana-mana jamaah lebih kaya daripada ustadz. Betul. Iya, karena ustadz itu cuma menyampaikan, tapi ternyata jamaah doanya lebih makbul daripada ustadznya. Itu di kampung saya. Kalau di sini enggak, ustadznya lebih makbul. Amin. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Jadi artinya, jika dalam langkah Anda, amal Anda, perbuatan Anda masih menyisakan terbersit lumayanan yang terkait duniawi, maka tidak akan mendapat ridha Allah, dan tidak mungkin Allah memberikan ridha kepada orang-orang yang masih bermotifkan duniawi. Nah, ini ada orang yang ingin jadi pengurus masjid, kan lumayan kalau jadi pengurus masjid, bisa ngurus zakat, kan dapat jadi amil, bisa ngatur ustaz, bisa ini namanya motif duniawi. Apalagi kalau jadi pengurus masjid kan bisa dekat dengan partai, umpama di sono, Pak. Nah, ini namanya motif duniawi. Kalau masih bermotifkan duniawi, termasuk mengurus masjid, mengurus madrasah, mengurus pengajian, lumayan. Kalau ngurus pengajian kan nanti kan dapat lebihan. Ini namanya belum ridho. Belum ridho. Nih, kalau sudah ngaji ridho itu masya Allah, Bu. Ada orang, ini nanti motif duniawi akan kita bahas di belakang. Abu Bakar bin Thohir berkomentar, keridhaan adalah menghilangkan kesedihan dari hati hingga tidak sesuatu pun yang tinggal selain kebahagiaan dan kegembiraan. Ini mudah-mudahan di sini semuanya bisa berbuat ridho. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ditanya, bilakah seorang hamba itu dipandang ridho? Rabi'ah, orang yang ridho itu menurutmu itu orang yang bagaimana? Ia menjawab, apabila baginya penderitaan sama menggembirakannya dengan anugerah nikmat yang diterima dari Allah. Ketika orang itu mendapat penderitaan, pahitnya kehidupan, dia gembira. Ketika dia mendapatkan kegembiraan, dia juga gembira. Sama saja mendapatkan kepahitan maupun kegembiraan, tidak ada pengaruhnya
maka orang yang seperti itu berarti sudah ridho kepada Allah. Susah Bu, susah ya. Kira-kira kalau suami pergi kerja pulang nggak bawa duit, gembira apa ngedumel? Pak, kalau istri suami sudah berjuang kerja sampai keluar kota meninggalkan keluarga, lalu pulang nggak bawa duit, istri ngedumel. Nah, ini yang begini belum ngaji ridho ini istri ini. Belum ngaji ridho. Jadi kata Rabi'atul Adawiyah, orang sudah bisa disebut ridho apabila orang itu menerima penderitaan pahitnya kehidupan dan menerima kegembiraan itu sama saja. Sami mawon, sarwa keneh. Jadi kalau bahasa Betawi, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan istri kita semuanya ahli ridho. Amin ya robbal alamin. Abu Turab mengatakan bahwa yang disebut Abu Turab ini di sini yang dimaksud adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Artinya si tanah. Nah, disebut julukannya Abu Turab karena pada suatu hari Nabi melihat Sayyidina Ali itu tidur di atas tanah tanpa alas apapun. Nah, lalu kemudian Nabi melihat peristiwa ini, menghampiri, duduk di dekatnya, lalu membangunkan. Kata Nabi, duduklah engkau wahai Abu Turab, wahai Sayyidina Ali. Jadi yang dimaksud Abu Turab di sini adalah Sayyidina Ali. Beliau menjelaskan laisa yanadur ridha minallahi minad dunya fi qalbihi miqdarin. Tidak ada ridha yang diraih dari Allah bagi orang yang di hatinya masih ada seberkas dunia, terbersit kepentingan duniawi. Jadi kalau orang ikut pilkada, kalau nanti menangkan saya lumayan bisa kaya. Nah, ini namanya belum ridho. Kalau orang ikut caleg, kan lumayan, nanti kalau saya jadikan bisa. Nah, ini namanya masih terbersit kepentingan duniawi. Ada orang jadi apapun lah. Umpamanya orang jadi ustaz, kan lumayan kalau jadi ustaz kan kemana-mana kan pulang di amplopin umpamanya. Kalau masih terbersit itu, kata Sayyidina Ali, fi qalbihi miqdarin laisa lana ridha min Allah, maka orang yang begitu tidak akan mendapat ridho dari Allah. Dibangun subuh, ngajar, lalu yang dipikirin kalian nanti kalau pulang kan dapat sesuatu dari panitia, maka berarti Ustadz tadi ngajarnya tidak ridho. Siapapun. Tapi buat jamaah sih tidak apa-apa. Kalau pengajian subuh, datang subuh, minggu subuh ahad, lumayan ada sarapan pagi. Kalau ngaji dapat sarapan pagi, alhamdulillah betul, dan itu halal. Orang nggak minta dikasih, tapi kalau niatnya dari rumah, ya lumayan lah kan bisa sarapan di masjid. Itu namanya belum ridho. Tapi insya Allah masih mendapat pahala menuntut ilmu. Amin. Ya Rabbal alamin.